yang paling substantif dari pelimpahan itu adalah kekhawatiran publik bahwa institusi kejaksaan apakah bisa bertindak dengan independen menyangkut orang dan atau orang-orangnya sendiri. Mm. Apakah ini tidak jeruk makan jeruk, Mas Bre? Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman, Senin 13 Juli 2026 menyebut pelimpahan kasus dugaan korupsi bekas Jampitsus Febri Adriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung membuat kasus ini ibarat jeruk makan jeruk. Langkah ini juga makin membuat rakyat pesimistis kasus ini bakal diusut tuntas hingga ke pihak yang lebih besar lagi. Apa yang melatar belakangi keraguan itu? Bagaimana perkembangan terbaru penyidikannya? Lalu apa catatan Komisi Kejaksaan? Kita bahas. Ya, namanya tindak pidana korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisasi, kejahatan jabatan. Sangat jarang tipikor dilakukan seorang diri, hampir tidak ada mungkin gitu ya. Nah, Right. apakah ini FA ini bekerja sendiri? Apakah tidak melibatkan person-person pejabat-pejabat dari institusinya? Nah, Mm. kalau ditangani oleh institusinya ya khawatirnya ini akan jeruk makan jeruk, akan dilokalisir, tidak akan bisa mengungkap kasus-kasus yang diduga juga melibatkan jajarannya. Dan Seiring bergulirnya perkara ini, Kejaksaan Agung mulai memproses pelimpahan berkas dari Polri. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pelaksana tugas Jampitsus Rusdi Margono menyebut Febri Adriansyah belum ditahan karena pemeriksaan belum dimulai. Menurut Rudi, Kejaksaan Agung menerima pelimpahan administrasi perkara dari Kortas Tipikor Polri. Selain itu, Kejagung belum mengonfirmasi keberadaan Febri. Rudi mengklaim informasi mengenai keberadaan Febri belum diproses karena proses transisi di Jampitsus masih berlangsung setelah Febri mengundurkan diri dari jabatannya. Terkait keberadaan Febri, Direktur Jenderal Imigrasi Hendra Sam Marantoko Minggu 12 Juli menyebut pihaknya telah mencegah 2 orang berinisial FA dan DR bepergian ke luar negeri atas permohonan Polda Metro Jaya sejak Sabtu 11 Juli 2026. Pencegahan ini dilakukan bersama dengan penetapan 2 tersangka dalam 3 kasus dugaan korupsi, yakni bekas Jampitsus Febri Adriansyah dan pihak swasta Don Rito. Kasus ini juga menjadi sorotan Komisi Kejaksaan. Anggota Komisi Kejaksaan Nur Rohman Minggu 12 Juli menilai perkara yang menyeret bekas Jampitsus Febri Adriansyah harus menjadi evaluasi serius bagi Kejaksaan. Menurut dia, jika dugaan korupsi dapat terjadi bahkan di lingkungan Jampitsus, berarti terbuka celah dalam sistem pengawasan dan pengendalian korupsi yang harus segera dibenahi. Nur Rohman mengungkapkan Komjak beberapa kali menyampaikan rekomendasi kepada Kejaksaan Agung berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan. Namun kewenangan Komjak hanya sebatas memberikan rekomendasi, bukan menjatuhkan sanksi. Karena itu Nur Rohman menyarankan Kejaksaan memperkuat pengawasan internal dan eksternal, meningkatkan transparansi dalam penanganan perkara, serta menegakkan integritas dan disiplin tanpa pandang bulu. Menurut dia, momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola institusi agar kepercayaan publik terhadap kejaksaan tetap terjaga. Sahabat Kompas, publik menanti apakah pelimpahan perkara benar-benar menjadi bentuk sinergi antar lembaga atau justru memperkuat kekhawatiran bahwa kasus ini akan berakhir sebagai jeruk makan jeruk. Apakah penanganan kasus ini nantinya benar-benar dilakukan secara independen, transparan, dan tanpa konflik kepentingan?